Simulasi pembelajaran Fadia Wulan Wilda. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada hadir semua ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk, biar kita semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ulangin satu kali lagi. Yang bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhannya. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan juga tumbuhan. Kita tonton ciri-ciri makhluk hidup setelah ini, oke? Siap? Simak dengan baik ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bernapas. 2, tumbuh dan berkembang. 3, berkembang biak. 4, bergerak. 5, makan dan minum. 6, beradaptasi. 7, peka terhadap rangsangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Ibu akan menjelaskan tentang bernapas. Bernapas merupakan proses menghirupnya atau pengeluaran gas karbon dioksida dalam tubuh kita. Seperti kita bernafas, kita akan bernafas, itu berarti kita makhluk hidup. Terus hewan bernafas dengan insan, melalui insan. Terus burung melalui paru-paru, burung itu melalui paru-paru, dan tumbuhan melalui fotosintesis. Nah, yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertumbuhan bentuk dan sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. Vivapar adalah beranak. Terus ovovivipar adalah bertelur dan beranak. Jadi bergabung ovovivipar, bertelur dan beranak ya. Terus tunas. Terus fragmentasi. Terus sama membelah diri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Merdeka. Selanjutnya terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, dapat bergerak dan berpindah tempat. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain seperti berjalan, berlari, dan merangkak dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang kedua, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Misalnya, putri malu akan menutup ketika disentuh. Ketiga, memerlukan nutrisi makanan. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tumbuhan dan untuk memberikan energi untuk beraktivitas. Harus makanan yang bersih dan sehat ya. Yang keempat adalah metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup. Berlangsungnya metabolisme memerlukan zat makanan atau nutrisi dan oksigen. Yang kelima, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa harus dikeluarkan ya. Misal zat sisa pada manusia yaitu keringat dan urin, dan pada tumbuhan adalah karbon dioksida. 6, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar lingkungan dapat bertahan hidup. Nah, tadi sudah dijelaskan kan
oleh Ustazah Wulan dan juga Ustazah Wilda. Apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, sekarang di sini ada gambar. Kalian harus mengetahui mana makhluk hidup dan mana makhluk yang tak hidup. Dan berikan alasannya ya, kenapa disebut dengan makhluk hidup dan kenapa tidak disebut makhluk hidup. Nah, sebelum itu kita mengerjakannya kelompok ya. Jadi ibu kasih kelompok dulu. Nah, untuk depan sini itu kelompok 1. Yang tengah itu kelompok 2. Sebelah sini ini kelompok 3. Dan yang belakang kelompok 4, belakang kiri kelompok 5. Oke, siap? Oke, semangat mengerjakannya. Nah, sudah pada paham kan tadi apa itu makhluk hidup dan ciri-cirinya? Sudah tahu kan apa aja? Bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, metabolisme, lalu ada peka terhadap rangsangan, terus ada mengeluarkan sisa, beradaptasi. Nah, sekarang kalian terus belajar di rumah juga ya, kalau bisa dihafalkan ya. Nanti apa ciri-ciri makhluk hidup agar lebih paham lagi. Nah, sebelum itu kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ayo ketua kelas memimpin doa ya. Amin. Ya, boleh pulang. Yang tertib ya.